Seiring waktu berjalan, kita menyadari bahwa hidup bukan sekadar soal pencapaian, status, atau kebanggaan duniawi. Usia terus bertambah, dan kita perlahan meninggalkan masa penuh hiruk-pikuk dan gemerlap ambisi. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar dunia seperti dahulu. Kita lebih memilih kedamaian daripada kebisingan, keikhlasan daripada pengakuan, dan ketenangan batin daripada kekayaan yang bersifat semu. Ketika muda, kita berlomba. Waktu terasa singkat, hari-hari penuh rencana dan harapan. Tapi kini, saat rambut mulai memutih, dan langkah tak lagi secepat dulu, kita belajar menghargai hal-hal kecil. Senyuman kucu, sapaan tetangga, angin yang menyapu halaman rumah di pagi hari, semua itu menjadi anugerah yang menyejukkan hati. Banyak orang mengira bahwa masa tua adalah masa penurunan. Masa di mana segalanya mulai usang dan redup. Tapi benarkah demikian? Justru di masa inilah, kita diberi kesempatan untuk memetik buah dari semua perjalanan panjang hidup. Kita lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih mampu melihat hidup dari sudut pandang yang dalam. Kita belajar menyederhanakan segala sesuatu, termasuk pikiran, ekspektasi, dan perasaan. Tak perlu iri pada yang masih muda. Kita pernah melalui masa itu. Dan kini, saatnya beristirahat sejenak. Tidak dalam arti menyerah, tapi dalam makna menerima dan menikmati. Karena menerima adalah kunci kebahagiaan di usia senja. Menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sempurna. Menerima bahwa tidak semua orang bisa memahami. Menerima bahwa tubuh memiliki batas. Dan waktu punya jalan sendiri. Kini adalah waktunya berdamai dengan masa lalu. Semua luka kecewa dan kesalahan tidak perlu lagi disimpan dalam hati. Maafkanlah orang-orang yang pernah menyakiti. Tapi yang lebih penting, maafkanlah diri sendiri. Kita semua pernah salah, pernah jatuh, dan pernah kecewa. Tapi semua itu bagian dari perjalanan yang membentuk siapa diri kita sekarang. Waktu yang kita miliki sekarang adalah harta yang sangat berharga. Maka mari gunakan untuk hal-hal yang memberi ketenangan. Perbanyak doa, karena di saat dunia mulai sunyi, suara hati akan terdengar lebih jelas. Ibadah bukan hanya soal rutinitas, tapi juga cara untuk merawat jiwa. Dalam sujud yang panjang, kita menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Jangan takut kesepian. Kadang justru dalam kesendirian, itulah kita menemukan kedekatan yang paling dalam dengan Tuhan. Kesunyian bukanlah kekosongan, tapi ruang untuk memahami diri sendiri. Dengan lebih jujur, belajarlah menikmati waktu sendiri. Duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat, membaca buku lama, atau sekadar menatap langit. Semua bisa menjadi terapi yang menenangkan jiwa. Di usia senja, penting untuk tetap menjaga tubuh. Meskipun tak sekuat dulu, tubuh kita tetap butuh dirawat dengan kasih makan, makanan yang sehat, beristirahat cukup, dan bergerak meski hanya sedikit. Tubuh kita telah setia menemani sejak muda, melewati berbagai suka dan duka, maka jangan abaikan dia sekarang. Tetaplah terhubung dengan orang-orang yang kita cintai. Hubungi anak cucu, saudara, atau sahabat lama. Saling bertukar kabar, berbagi cerita, atau hanya sekedar mendengar suara mereka bisa menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Kadang kita tak sadar bahwa keberadaan kita masih sangat berarti bagi mereka. Jangan berhenti belajar. Hidup selalu memberi ruang untuk tumbuh. Tak peduli berapa usia kita. Pelajari hal-hal baru. Meski hanya sederhana. Ikut pengajian. Membaca artikel. Menulis kenangan dalam buku harian atau bahkan belajar teknologi. Agar tetap bisa terhubung dengan dunia luar. Semua itu menjaga otak tetap aktif.
dan hati tetap muda. Dan yang paling penting, tetaplah bersyukur. Meski hidup tak selalu sesuai harapan, selalu ada alasan untuk mengucap terima kasih. Masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa melihat matahari, masih bisa mendengar suara orang-orang terkasih. Semua itu adalah karunia. Usia senja bukan akhir dari segalanya. Ia adalah momen untuk memperlambat langkah dan menikmati hasil dari semua perjuangan yang telah dilalui. Saatnya kita hidup dengan tenang, mencintai diri sendiri tanpa syarat, dan mensyukuri setiap detik yang diberikan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan datang dari banyaknya harta atau pujian. Kebahagiaan sejati datang saat kita merasa cukup, damai, dan dekat dengan Sang Pencipta.